Seorang pria bosan dan bermain dengan belati di atas perahu. Tanpa diduga, detik berikutnya, dia mengebor sebuah lubang besar di perahu itu. Saat ini, Xiao Mei kebetulan lewat. Pria itu harus dengan canggung menginjak lubang itu dengan kakinya. Tiba-tiba musuh datang dari kejauhan. Mereka tidak punya pilihan selain berpura-pura menjadi nelayan agar bisa lolos. Saya tidak menyangka musuh akan menaiki kapal untuk diperiksa. Xiao Hei dengan cepat menaruh umpan ke joran pancing. Akibatnya, cacing tanah tersebut langsung dihantamkan ke kepala musuh. Lalu Xiao Mei berpura-pura sedang memancing. Tanpa diduga, joran pancing itu terlempar dalam sekejap. Identitasnya akan segera terungkap. Xiao Mei dengan cepat menggunakan pangkalan itu sebagai teleskop. Tepat saat musuh hendak pergi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Mei telah memasuki toilet wanita. Lihat, mereka menyamar. Ini sepenuhnya terungkap. Perang akan segera terjadi. Di bawah perlindungan pria itu, semua rekan satu tim melompat ke laut. Sayangnya, daya tembak musuh terlalu dahsyat. Pria itu segera tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah ledakan, pria itu berdiri lagi. Tampaknya senjatanya telah ditingkatkan kali ini. Ternyata dia telah mengaktifkan tombol daya tembak tak terbatas. Kerang-kerang menumpuk di bawah kakinya. Tak lama kemudian pahaku pun terendam. Akhirnya terbentuklah sebuah bukit kecil. Musuh juga bekerja sama dengan sangat baik dan ditembak dan jatuh satu persatu. Kemudian pria itu melemparkan granat. Lempar saja langsung ke mulut petugas. Musuh berhasil dibasmi sepenuhnya oleh para pria itu. Tapi dia juga tertiup ke langit. Akhirnya, ia mendarat di tumpukan tanah yang jaraknya 100 meter. Xiao Mei melihat pria itu terluka. Dia segera merobek sepotong pakaiannya untuk membalut luka pria itu. Huang Mao melihatnya dan langsung berkata bahwa kakinya juga terluka. Xiao Mei merobek bagian berikutnya tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Xiao Hei langsung menggigit jarinya. Saya harus katakan bahwa kualitas pakaian ini sungguh tidak begitu bagus. Tak lama kemudian mereka pergi ke penjara untuk menyelamatkan para sandera. Namun terhalang oleh pagar kawat berduri. Pria itu mengeluarkan belati universalnya. Ada gunting kecil yang tersembunyi di dalamnya. Pria itu bekerja keras untuk memotong lubang besar. Detik berikutnya, aku ditampar di wajah. Kemudian Huang Mao pergi mengetuk pintu dengan senjata berat. Saat musuh keluar, pukul dia dengan pukulan. Tiba-tiba penjaga musuh menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tanpa berkata apa-apa, Huang Mao melayangkan pukulan berat lagi. Tak lama kemudian musuh lain muncul. Musuh menemukan pria berambut kuning dan menusuknya dengan pisang. Tampaknya Huang Mao tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada saat kritis, Huang Mao memakan pisang itu dalam satu gigitan. Backhand adalah Zen dua jari. Di sisi lain, Xiao Mei juga membidik musuh, menghabisi yang lain dengan mudah. Pada saat ini, lelaki itu mengambil busur dan panah yang paling ia kuasai. Namun musuh tiba-tiba lolos. Pria yang tidak yakin itu menembakkan panah lagi. Musuh dengan cerdik menghindarinya. Sampai pria itu menembakkan semua panahnya. Musuh berbalik dan melihat pria itu. Musuh dengan cepat mengisi pelurunya. Pria itu mengambil ayam jantan di tanah dan menaruhnya di haluan. Musuh mati begitu saja. Kemudian mereka datang ke ruangan tempat para sandera disekap. Pertama, curi kunci di atas meja. Pria itu mengambil sapu dan merentangkannya. Tanpa diduga, dia menusuk mata penjaga itu. Untungnya penjaga itu sedang bermimpi. Namun pria itu tidak menusuk telinga penjaga itu. Hanya menusuk hidung penjaga itu. Bahkan rekan satu timku pun tidak tahan lagi. Lalu laki-laki itu menusukkan sapu ke kipas angin. Sang sandera berpikir, kamu sengaja mencari masalah denganku. Akhirnya, pria itu mendapatkan kuncinya setelah susah payah. Lalu dia melemparkan kunci itu ke sandera. Tetapi saya melemparkannya terlalu jauh dan tidak dapat menjangkaunya. Sandera harus keluar sendiri untuk mendapatkan kuncinya. Tapi saat Sandera membuka pintu sel, penjaga itu tiba-tiba terbangun. Sandera itu mengambil pengusir lalat di atas meja dan berteriak. Alarm dipicu secara tidak sengaja. Pasukan musuh mendengar alarm tersebut dan bergegas mendekat. Sandera mengambil senjata dan menembak. Langsung meledakkan musuh ke lukisan dinding. Saat ini, semakin banyak musuh. Dan pria itu juga mengaktifkan mode curang. Dia melawan musuh selama 10 menit tanpa kerusakan apapun. Lalu musuh datang satu persatu. Mayat-mayat menumpuk di sebuah bukit. Di akhir pertarungan, pria itu benar-benar lelah. Dia hanya mengambil segenggam peluru dan melemparkannya ke musuh. Pria itu menyelamatkan sandera lainnya. Kemudian pria itu menemukan ilmuwan Douge yang dipenjara. Douge yang diselamatkan mengucapkan terima kasih kepada pria itu. Saya memutuskan untuk mengambil fotonya. Tanpa diduga, dia terpeleset dan jatuh dari tebing. Kembali ke barat. Misi penyelamatan ilmuwan akhirnya mencapai kesimpulan yang sukses.